Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 program IPA? Semoga Allah selalu menghebatkan kita ya. Kalian diberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan, serta keberkahan hidup sehingga pada materi hari ini kalian akan belajar dengan Bapak tentang listrik dinamis, mudah diterima semua tentang materi-materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Anak-anakku, di materi listrik dinamis akan Bapak bagi menjadi beberapa bagian video pembelajaran karena materinya yang cukup luas. Mari kita simak di video pembelajaran listrik dinamis bagian yang pertama kali ini. Kita akan banyak mengenang materi-materi tentang listrik waktu SMP kelas 9 atau MTS kelas 9 ya anak-anakku. Mari. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang pengertian kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar konduktor setiap detik. Secara matematis dituliskan bahwa kuat arus listrik itu adalah I sama dengan Q dibagi T atau N dikali E. N itu adalah banyaknya elektron dikali E muatan elektronnya dibagi T kecil adalah waktunya. Selain kuat arus listrik, kita akan membahas tentang rapat arus listrik yang dilambangkan dengan huruf J sama dengan I dibagi A. Besaran-besaran ini Bapak jelaskan. I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, kemudian Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon, N adalah banyaknya elektron, E kecil ini adalah muatan elektron yang nilainya sudah menjadi tetapan, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, dan J adalah rapat arus satuannya adalah ampere per meter persegi, serta A adalah luas penampang satuannya adalah meter persegi. Anak-anakku yang hebat, jika ada sebuah pertanyaan, bagaimana arus listrik? Maka Bapak bantu dengan menjelaskannya menggunakan gambar. Ini sumber tegangannya, batu baterai. Dia memiliki kutub positif atau potensial tinggi dan memiliki kutub negatif potensial rendah. Arah arus listrik mengalir dari positif, ini yang warnanya merah, menuju ke negatif. Sedangkan arah elektron kebalikan dari arah arus listrik, yaitu mengalir dari negatif menuju ke positif. Dengan kata lain, arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi itu adalah kutub positif, ke potensial rendah, yaitu kutub negatif. Kebalikannya, arah elektron mengalir dari potensial rendah, berarti kutub negatif, menuju ke potensial tinggi. Berarti potensial tinggi adalah kutub positif. Jadi, sekali lagi kesimpulannya, arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Kalau arus listrik mengalir dari positif ke negatif, sedangkan arah elektron mengalir dari negatif menuju ke positif. Anak-anakku yang hebat, mari kita selesaikan contoh soal mengenai kuat arus listrik dan rapat arus listrik. Suatu konduktor yang dilewati muatan listrik, ini berarti lambangnya adalah Q, 2,4 coulomb dalam waktu 2 menit. Waktu berarti dia adalah T. Tentukan yang pertama adalah atau A, kuat arus listrik, lambangnya I, dan jumlah elektron itu lambangnya N. Yang terakhir C, rapat arus. Rapat arus itu lambangnya adalah huruf C. Seperti biasa anak-anakku, kalau mengerjakan soal fisika pasti kita langkah pertamanya adalah menulis apa saja yang diketahui. Yang pertama, Q muatannya adalah 2,4 coulomb, kemudian yang kedua adalah waktunya 2 menit. Ingat, menit harus diubah menjadi detik atau sekon, berarti 120 detik. Dan E adalah muatan elektronnya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Serta A atau luas penampangnya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi.
Yang ditanyakan ada 3. Yang pertama adalah arus listrik, yang kedua adalah jumlah elektron, dan yang ketiga adalah rapat arus listrik. Kita jawab yang pertama, arus listrik. Arus listrik bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus Q dibagi T, di mana Q-nya nilai muatannya adalah 2,4 dan T-nya adalah 120 detik. Ingat, waktunya 120 detik, bukan 2 menit yang dipakai ya. 2,4 dibagi 120. Berarti hasil hitungannya adalah 0,02 ampere. Bagaimana angka desimal ini jika diubah menjadi perpangkatan? Berarti tinggal kita tulis saja 2 kali 10 pangkat. Ini angka 2 di sini. Berarti setelah koma ini menuju angka 2 adalah 1, 2. Ada 2 angka. Berarti pangkat min 2. Caranya seperti itu anak-anakku. Tahu? Kalau Bapak kasih contoh yang lain 0,002 misalkan. Ini kalau dijadikan pangkat berarti 2 kali 10 pangkat. Ini angka 2-nya di sini. Nah, angka 2-nya di sini. Berarti setelah koma ini 1, 2, 3. Berarti pangkatnya min 3. Ya, bisa diperhatikan ya anak-anakku ya. Baik, sekarang kita fokus kembali mengerjakan soal yang B, yaitu jumlah elektron. Untuk mencari jumlah elektron, maka rumusnya kita sudah tahu kalau Q adalah sama dengan N kali E. Maka kalau kita mencari N, pasti rumusnya adalah Q dibagi E. Ini dia. Q-nya adalah 2,4 kolom dan E-nya menjadi sebuah tetapan, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini E-nya. Maka bagaimana cara menghitungnya? Tinggal ini saja yang kamu hitung. Ya, ini saja yang kalian hitung, yaitu 2,4 dibagi 1,6. Ini hasilnya 1,5. Ya. 10 pangkatnya min 19 nih, naik ke atas jadi 19. Caranya seperti itu aja anak-anakku. Ini seperti ini. Dan kita langsung mengerjakan pertanyaan yang C, yaitu rapat jenis. Kalau ditanyakan rapat jenis, otomatis rumusnya adalah J sama dengan I dibagi A, di mana I-nya sudah kita cari, yaitu 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, di sini Bapak tulis 0,02. Dibagi A-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 6. 0,2 kali 10 pangkat min 6. Maka kita ubah dulu nih, jadi perpangkatan. Berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya tadi ya. Oke nih, sudah Bapak ubah. 2 kali 10 pangkat min 2. Dibagi 0,2 kali 10 pangkat min 6. Ini 0,2. Ini Bapak tulis ulang. 0,2 pangkatnya min 6. Maka kalau kita mau nulisnya 2 saja, maka 0 pangkat di sininya, pangkat ininya akan bertambah, yaitu menjadi min 7. Nah, ini caranya ya. Berarti kalau sudah dapat seperti ini, 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 7, maka tinggal dibagi saja. 2 dibagi 2 adalah 1, min 2 min 7. Kalau pembagian kan min 2 min 7. Kalau pembagian min, berarti kan jadi plus nanti. Atau ini tulisnya 2 plus, min 2 plus 7. Berarti sama dengan 5. Maka 2 bagi 2 adalah 1. Min 2 dikurangi min 7 adalah 5. Maka hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 5 ampere per meter persegi. Demikian anak-anakku. Untuk mengerjakan contoh soal yang pertama. Anak-anakku yang hebat, selain kita akan belajar tentang bagaimana menghitung kuat arus listrik, rapat arus listrik, kita juga akan belajar mengukur arus dan tegangan listrik. Kita tahu bahwa alat ukur arus listrik itu adalah ampermeter yang dipasang secara seri. Sedangkan alat ukur untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter, dipasangnya paralel. Ini Bapak jelaskan dengan gambar. Ini adalah voltmeter, ya, dipasangnya dia paralel dengan lampunya. Sedangkan kalau arus listrik diukur oleh ampermeter, dipasang dia seri, ya. Baik, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan ampermeter dengan voltmeter? Cara mengukur menggunakan ampermeter dan voltmeter caranya sama. Caranya sama, yaitu dengan rumus
Hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya. Contohnya seperti ini anak-anakku. Bapak ambil contohnya adalah ampere meter ya. Ini miliampere, ampere meter. Bedanya ampere meter dengan voltmeter bagaimana alatnya? Ya kalau tulisannya A berarti ampere meter, kalau tulisannya V berarti dia nanti adalah voltmeter ya. Kebetulan Bapak ambil contohnya adalah ampere meter. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan cara ngitungnya sama ya, ampere meter dan voltmeter. Baik. Yang pertama Bapak ulangi lagi, hasil pengukurannya menggunakan rumus skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur ya. Maka skala yang ditunjuk angka berapa itu? Angkanya yang ditunjuk adalah angka 60. Berarti ya 60. Nah, kita tulis 60 per. Pernya berapa? Skala maksimum dimulai dari angka 0 sampai angka 100. Berarti maksimumnya adalah 100. Kali batas ukur. Batas ukur itu adalah ada di sini. Ada 0, ada 5, ada 10. Maka kabel yang nyolok selain angka 0. Yang dicolok angka 5 apa angka 10? Tentunya di sini kabelnya nyolokin angka 5. Maka kalinya 5. Tinggal diikutin. Di sini miliampere, ya miliampere. Kalau di sininya ampere, ya ampere. Kalau di sininya volt, ya volt. Ya diikutin saja. Berarti tinggal 60 kali 5. Itu adalah 300 dibagi 100. Maka sama dengan kita coret. Nah, adalah 3 miliampere atau mili kan artinya pangkat min 3. Nah, seperti itu. Ingat-ingat materi yang kemarin. Caranya seperti itu anak-anak. Ya, ini Bapak sudah tuliskan secara rapi di PowerPoint-nya. Kita lanjutkan anak-anakku pembahasannya. Hukum Ohm mengatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Secara matematisnya ditulis seperti ini anak-anakku. Tegangan sebanding dengan arus listrik, tetapi arus listrik dengan hambatan berbanding terbalik. Semakin besar tegangan, arus listriknya semakin besar, tetapi hambatannya semakin kecil. Oke, karena arus dengan hambatan selalu berbanding terbalik. Kalau tegangannya besar, hambatannya besar, maka arusnya kecil. Itu kalimat yang dimaksud oleh hukum Ohm. Anak-anakku, kalau ini adalah V sama dengan I kali R, otomatis kalau dia yang dicari adalah I, berarti tinggal V bagi R. Kalau yang ditanya R, berarti tinggal V dibagi I. Apa itu V? V adalah tegangan listrik, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ini dibacanya ohm. Ya. Baik anak-anakku, kita langsung ke contoh soalnya. Baterai bertegangan 1,5 volt, bertegangan 1,5 volt. Tegangan itu berarti V. Dipasangkan pada sebuah senter yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik itu pasti I. Arus listrik itu adalah I. Berapakah hambatannya? Hambatan itu berarti yang ditanyakan adalah R. Maka tinggal kita tulis R itu sama dengan, kalau nyari R yang ini kan, R adalah V bagi I. Tinggal V-nya adalah berapa? V-nya adalah 1,5 dibagi I-nya adalah 0,5. Nah, berapakah 1,5 dibagi 0,5? Ayo, 1,5 dibagi 0,5. Nah, karena ini nggak bisa dibagi, kalikan saja. Kan di belakang komanya, di belakang koma cuma satu angka, berarti kalinya 10. Berarti 1,5 kali 10 adalah 15. 0,5 kali 10, ya 5. Berarti tinggal 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3 ohm. Seperti itu anak-anakku. Ini Bapak sudah tuliskan. V-nya 1,5, I-nya adalah 0,5, yang ditanya R, maka R adalah V dibagi I. Di mana V-nya adalah 1,5, I-nya adalah 0,5, maka dapatlah 3 ohm. Seperti itu anak-anakku ya. Mudah ya. Baik, sekarang
kita lanjutkan materinya sebelum masuk ke materi-materi yang lebih menantang di listrik dinamis. Bapak tadi di awal sudah bilang, materi video pembelajaran kali ini kita mengenang masa lalu kita waktu SMP atau MTS ya. Anak-anakku, ada rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan itu dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri ini bersambung. R1 ditambah R2 ditambah R3 ini bersambung. Ibarat jalan ini hanya satu jalan. Ya, jalan buntu. Jadinya cuma searah. Maka ini disebut rangkaian seri. Hambatan totalnya tinggal ditambahkan aja R1 ditambah R2 ditambah R3 ya, seperti ini dia. Sampai banyaknya yang diserikan, yaitu sampai Rn. Kalau Bapak tambahkan lagi di sini ya tinggal ditambah R4. Kalau Bapak tekuk ke sini ditambah R5 ya, sampai sebanyak R yang diserikan, yang disambung. Baik, kalau Bapak kasih contoh di sini, misal R-nya di sini 3 ohm. R2-nya adalah 2 ohm. Di sini R3-nya adalah 5 ohm. Berapakah hambatan totalnya? Ya hambatan totalnya tinggal ditambah aja. 3 ya kan? Ditambah 2 ditambah 5 adalah 10 ohm. Ini hambatan totalnya. Jadi kalau hambatan seri, hambatan totalnya tinggal ditambahkan saja. 3 ditambah 2 ditambah 5 adalah 10 ohm. Nah, sekarang kita bicara tentang rangkaian paralel. Bagaimana rangkaian paralel? Kalau rangkaian paralel itu bercabang. Ya, ketika sini arus listrik masuk misalkan, maka ketemu di titik ini dia bisa lari ke atas, bisa lari ke bawah. Maka bercabang. Paralel itu bercabang, ibarat jalan ada pertigaan atau ada perempatan. Ya, jalannya tidak hanya satu. Ibarat jalan dia pertigaan atau perempatan. Baik anak-anakku, untuk menyelesaikan hambatan total penggantinya pada rangkaian paralel, rumusnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah, kalau di sini Bapak tambah lagi nih, ini R3, misalkan ya ditambah 1/R3 sampai 1/Rn ya. Kita langsung contoh saja, misalkan R1-nya adalah 3 ohm. R2-nya adalah 6 ohm. Maka caranya adalah 1/Rp gitu kan, sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Setelah itu maka 3 dan 6 dicari penyebutnya. 3 dan 6 penyebutnya adalah 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Tinggal ditambah, ini masih 1/Rp. Maka 1/Rp, oke, sama dengan 2 tambah 1 adalah 3, dibagi 6, ya kan? Nah, maka Rp-nya dibalik, yang tadinya penyebut jadi pembilang di atas, yang pembilang ke bawah jadi penyebut. Maka 6 bagi 3 adalah 2 ohm. Ini caranya. Atau dengan cara yang biasa Bapak lakukan. Bapak biasanya melakukan seperti ini. R1, R2 di paralel, di paralel. Maka caranya adalah serotot. Rp sama dengan serotot gitu. 3 dan 6. Penyebutnya adalah 6. Penyebutnya langsung ditaruh di atas. 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Nah, berarti 6 dibagi 2 tambah 1 adalah 3. Maka 6 bagi 3 adalah 2 ohm. Sama ya, ini dengan yang ini dapat hasil yang sama. Silakan, boleh menggunakan cara ini, boleh menggunakan cara ini. Ya, nanti Bapak selalu akan menggunakan cara ini di penjelasan video ini ya. Baik, anak-anakku, kita langsung menuju ke contoh-contoh soalnya untuk menyelesaikan rangkaian seri dan paralel dihubungkan dengan sumber tegangan. Lihat anak-anakku. Oke, perhatikan gambar. Tentukan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Yang ditanya arus listrik. Nah, bisa Anda masih ingat apa itu rumus arus listrik? Iya, pintar sekali. I sama dengan V dibagi R kan? Berapa V-nya? Ini V-nya.
Maka V-nya kita tulis ulang adalah 12 dibagi. Tinggal nyari R. Nah, R-nya ini rangkaian seri apa paralel nih kalau begini digambar? Iya, pinter. Ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tinggal ditambah ya. 9 tambah, ini kan 9 tambah 13, pinter. Tambah berapa lagi? Tambah 8. Berarti 9 tambah 13, 22, ditambah 8 adalah 30 ohm. Maka 30 ohm ini sini ya 30. Tinggal 12 dibagi 30. Nah, berapa 12 bagi 30? 12 dibagi 30. Kan nggak bisa nih. Berarti 0, ya. Tambahin 0-nya di sini. 120 bagi 30 adalah 4. Maka sama dengan 0,4. Oke, anak-anakku. Ini Bapak sudah tuliskan. V-nya adalah 12 sesuai dengan gambar. Kemudian RS-nya rangkaian seri 9 tambah 13 tambah 8 adalah 30. Kalau ditanya I adalah V bagi R, V-nya adalah 12, R-nya adalah 30. Maka 12 bagi 30 adalah 0,4 ampere. Kita lanjutkan anak-anakku di contoh soal yang kedua. Nah, tadi seri, sekarang kita belajar paralel. Perhatikan gambar, tentukan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sekali lagi ditanyakan masih arus listrik. Ingat nggak tadi rumusnya apa arus listrik? I sama dengan, iya pinter sekali, V dibagi R. Mana V-nya? V-nya lihat gambar, ini Pak V-nya. Oke, pinter. Berarti V-nya adalah 3. Dibagi, tinggal kita cari R-nya. Nah, R-nya kebetulan di sini rangkaian paralel. Digambarnya kan? Maka kalau mencari paralel, tadi Bapak udah ajarkan. Apa tuh? Kalau mencari paralel. RP sama dengan serotot, gitu kan? Nah, 2, 3, 6. Dicari penyebutnya. Nyari penyebut itu adalah nyari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Otomatis angka yang paling besar. 6. 6 bisa nggak dibagi 6? Bisa. 1. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 2. Dan 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya adalah 3. Maka udah penyebutnya berarti 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Tinggal tambahkan saja. Berarti sama dengan 6 bagi 1 tambah 2 tambah 3, 6. Maka 6 bagi 6 adalah 1 ohm. Nah, satunya ini menggantikan ini kan 1. Maka 3 dibagi 1 adalah 3 ampere. Caranya seperti itu anak-anak. Nah, ini sudah Bapak tuliskan dengan menggunakan seper-RP-nya. Rumus yang tekstualnya ya. Nah, caranya seperti itu. Pasti dapatnya sama nih. I-nya adalah 1. Ini 1 ya. Tinggal kalau ditanya I sama dengan rumusnya V dibagi R sama dengan V-nya 3 dari gambar. Dan R-nya adalah 1. 1 ini atau 1 ini sama aja. 3 bagi 1, 1 ampere. Oke, kita sekarang masuk ke latihan yang ketiga untuk soal rangkaian hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sekarang gabungan antara seri dan paralel. Pertanyaannya masih sama, arus listrik. Kalau ditanyakan arus listrik, pasti langsung pada pinter-pinter semua nih. I sama dengan, iya pinter, V bagi R. Berapa V-nya? V-nya lihat di gambar Pak. Berapa? 3. Oke, tinggal 3. Dibagi. Nah, sekarang permasalahannya adalah menentukan R-nya. Ya, R-nya lihat. Yang ini dulu yang dikerjakan. Yang paralel dulu ya dikerjakan. Apa rumusnya kalau paralel? RP sama dengan serotot. Gitu kan? 6 sama 3. Penyebutnya 6 Pak. Oke, 6 bagi 6. 1. 6 bagi 3. 2 ya. Nah, berarti tinggal 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, ini 3 sama 6 sudah dicari. Hasilnya adalah 2 ohm. Hasilnya adalah 2 ohm. Maka 2 ohm ini dengan R1 ini rangkaian seri. Kalau Bapak gambar begini, kalau Bapak gambar. Nah, kalau Bapak gambar, yang ini yang 2 dan ini 3 sama 6 sudah jadi 2. Ini dia. 2. 2-nya ini adalah ini, 2-nya ini adalah ini. Maka kelihatan sekarang ini adalah rangkaian seri.
Kalau rangkaian seri bagaimana? Ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Maka ini 4 terbang menggantikan di sini. Di sini 4. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nah, jawabannya adalah 0,75 ampere. Demikian anak-anakku, ini caranya. Ya, kalau tekstualnya. Bisa dipahami ya? Sampai sini anak-anakku, pembelajaran di video pembelajaran listrik dinamis bagian yang pertama ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau perlu kita mengadakan Google Meet atau Zoom ya kita lakukan ya. Tanyakan sesuatu yang belum Anda pahami sama saya langsung ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.